Keselamatan bukanlah penghargaan bagi orang baik atau harus benar dulu, bukan, tetapi pemberian bagi orang berdosa sehingga dia dapat dibenarkan. Dibenarkan itu kata kerja pasif, bukan kamu yang benar dulu, tetapi kebenaran seseorang yang membenarkan kamu, yaitu kebenaran Yesus Kristus. Kita perlu memahami distorsi Injil untuk mengenali ajaran-ajaran yang mirip dengan Injil namun sebenarnya bukan Injil. Nah, saya akan pilih salah satu saja, Injil terapeutik aja, karena Injil terapeutik ini sangat populer karena menjamah emosi dan juga menjadi new prosperity gospel. Kedengarannya khotbahnya seperti ini: Tuhan mengasihimu, Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidupmu, kamu diterima, dikasihi, Tuhan mau menyelesaikan masalahmu, Tuhan ingin engkau sukses, Tuhan ingin kau berhasil, Tuhan ingin potensimu tercapai, Tuhan ingin kau bahagia dan damai, Tuhan akan bekerja dalam hidupmu karena Dia mengasihimu, karena engkau berharga di mata Tuhan. Bagus ya, terdengar baik. Namun jika tidak hati-hati, ini bisa distorsi Injil. Nah, di mana masalahnya Injil terapeutik? Dia membingungkan antara penyakit dan gejala. Injil terapeutik mencampur adukan penderitaan dan dosa. Penderitaan adalah gejala dari dosa semestinya. Dosa adalah penyakitnya, tetapi penyakitnya tidak pernah didiagnosa. Injil terapeutik itu mengelus-elus kita yang lagi menderita dalam dosa dan mengatakan, oh, it's gonna be okay, Tuhan mengasihi kamu, tanpa ada kabar buruk supaya bertobat. Tidak ada. Diberi painkiller sementara, pulang, enak ya, Tuhan itu baik ya. Iya, semakin saudara minum painkiller, semakin tinggi dosis kita, dan akhirnya tidak ada dosis lagi yang bisa mengobati penyakit terdalam, yaitu dosa. Padahal obat yang kita butuhkan itu bukan motivasi atau penghiburan belaka. Kita butuh juru selamat, seorang pengganti yang melakukan substitusi, yang menanggung beban perbudakan dosa kita, sehingga kita perlu sadar dan kita perlu bertobat terhadap dosa kita. Kita membutuhkan Injil yang bukan hanya memberikan apa yang kita inginkan, tetapi mengubah kita dari dalam keluar. Jadi kalau saudara lihat distorsi Injil, itu tidak pernah mampu memberikan solusi yang sesungguhnya, karena kita hanya menjadikan Tuhan sarana untuk mendapatkan apa yang kita mau. Padahal seharusnya hati kita yang perlu diperbarui. Menurut Injil sejati, pengharapan di dalam Yesus hanya bisa dipahami dan dinikmati ketika kita juga memahami dan meratapi kerusakan hidup akibat dosa di hidup kita. Kalau kita gagal memahami masalahnya secara utuh, bahwa masalah kita adalah dosa, akhirnya kita jatuh ke Injil terapeutik atau Injil agamawi atau Injil self-help, how to saja, langkah-langkah praktis. Dan memang inilah yang dilakukan Yesus Kristus melalui karya salibnya. Karena melalui karya salib, Yesus Kristus memberikan solusi kepada dua hal, baik penderitaan, Dia menjalani penderitaan, Dia memberikan dirinya untuk mengalami hal yang paling mengerikan. Dia menjadi korban terbesar karena Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa buat saudara dan saya. Dia menanggung hukuman dosa, Dia menanggung kesalahan saudara, kebobrokan kita di atas kayu salib. Dia lakukan itu untuk apa? Menjadi pengganti kita yang sempurna untuk menyelesaikan masalah dosa serta memberikan penghiburan yang sempurna. Waktu kita memandang salib, salib menegur sehingga kita bertobat. Tapi pada saat yang sama, salib mengingatkan bahwa saudara diterima bukan karena kamu baik, tetapi karena Yesus yang sudah menanggung dan menggantikan hidup. Di situ saudara menemukan suatu ketenangan, saudara menemukan suatu takut akan Tuhan. Aku mestinya dihukum, tapi aku menerima kasih karunia. Amin. Mari sama-sama kita bertobat dari distorsi Injil dan kembali percaya pada Injil yang setia. Khotbahkan Injil pada hatimu, pandang karya salib Kristus, karena hanya di sana ada kepastian, ketenangan, keutuhan, penghiburan yang sejati. Amin, saudara.